Lucien K. Truscott, ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari coascp.com. Gerakan penumbangan patung di Amerika Serikat sedang menuju puncaknya. Bongkar gedung bersejarah itu. Yang dimaksud adalah gedung indah Thomas Jefferson Memorial. Yang di Washington DC itu, yang megah itu, yang dibangun untuk mengenang jasa-jasa salah satu dari 4 proklamator Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Bongkar itu, ganti dengan patung Harriet Tubman. Begitu kurang lebih isi tulisan Lucien K. Truscott 4 di harian paling hebat di Amerika Serikat, The New York Times pekan lalu. Siapa Lucien si penulis? Begitu beraninya. Siapa Harriet Tubman sampai dianggap lebih penting dari proklamator Amerika? Lucien adalah seorang novelis. Novel-novelnya pernah jadi bestseller di New York Times berminggu-minggu. Misalnya yang berjudul Dress Grey yang disusul dengan berikutnya Full Dress Grey. Lucien juga seorang pensiunan militer. Lucien lah yang pernah menggugat aturan militer wajib ke gereja setiap hari Minggu. Ia menang. Kewajiban itu pun dihapus menjadi sukarela. Yang lebih penting, ia keturunan Thomas Jefferson, sang proklamator. Hah? Begitulah. Selalu ada sisi gelap dari begitu banyak sisi baik. Jefferson ternyata punya istri simpanan, seorang wanita kulit hitam, sampai punya anak 6 orang. Nama istri tidak resminya itu Sally Hemings. Sally aslinya memang budak di keluarga Jefferson. Sang proklamator memang punya banyak budak, sampai ratusan, yang dipekerjakan di perkebunan dan pabriknya. Saat memproklamasikan persamaan hak-hak warga negara, Jefferson tetap mempekerjakan budak sampai ia meninggal dunia. Masih diteruskan lagi oleh ahli warisnya. Sampai perbudakan dihapus secara resmi lebih 100 tahun setelah kemerdekaan. Masuk akalkah kalau gedung memori Thomas Jefferson harus dihancurkan? Itulah yang terus jadi perdebatan di Amerika. Presiden Donald Trump jelas menentang. Perobohan patung-patung belakangan ini ia anggap sebagai fasistis. Tapi penggulingan patung terus terjadi, pun setelah Trump mengancam hukuman yang lebih berat. Akankah patung Harriet Tubman akan berdiri di situ? Tubman adalah seorang wanita kulit hitam. Dalam sejarah Amerika, dia dikenal sebagai seorang abolisialis. Tubman seorang aktivis anti perbudakan. Sejak kecil Tubman sudah kenyang dengan dipukuli majikan atau orang suruhan majikan. Dia memang terlahir dari seorang ibu yang budak di Maryland, sepelemparan batu dari Washington DC. Tubman baru meninggal tahun 2013 lalu di New York, di usianya yang 91 tahun. Pemukulan-pemukulan masa kecil itu sampai merusak saraf di otaknya. Tubman kecil pun menderita hipersomnia. Dia selalu mengantuk yang berlebihan, tapi pikirannya hidup di dalam kantongnya itu. Dia lantas tumbuh menjadi seorang yang mirip indigo. Dia punya kemampuan melihat sesuatu dengan mimpinya, dengan pikirannya. Dia pun menjadi sangat taat beragama di gereja Metodis. Tubman juga tidak kenal takut. Dia minggat ke Philadelphia dengan segala ancaman yang sangat menakutkan. Setelah itu Tubman diam-diam kembali ke Maryland untuk melarikan seluruh keluarganya, juga siapapun yang ingin lari. Tengah malam mereka meninggalkan rumah lewat hutan yang tidak dikenal. Begitu dramatiknya pelarian ini, sampai Tubman mendapat julukan sebagai Musa yang berhasil menghindari kekejaman Fir'aun. Dia menyelamatkan begitu banyak orang dari perbudakan. Nama Tubman belakangan ini lebih banyak disebut daripada nama Jefferson atau sama. Amerika benar-benar kian terbelah. Saya seperti Audrey yang tulisannya dimuat secara serial di harian This Way sejak Sabtu lalu. Berharap Amerika bisa kembali menjadi Amerika. Terima kasih sudah mendengarkan This Way hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di This Way berikutnya. Ada pertanyaan kepada sang begawan, link ada di deskripsi.